Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erna Selvianti, SPD MMSI. Saya adalah dosen di Politeknik Negeri Jember, jurusan Kesehatan, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Saya bergabung di Polij sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran saya. Mata kuliah pemrograman berbasis desktop dengan kode MIK 130705 untuk semester 3 memiliki bobot 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktik, dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah ini saya ajarkan dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah ini berisi tentang pengenalan, pemahaman, serta mengasah kemampuan berpikir logis, kritis, dan terukur, merancang dan mengembangkan logika dan algoritma yang diimplementasikan ke dalam konsep pemrograman berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai solusi pemecahan masalah. Sehingga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sistem informasi atau aplikasi kesehatan berbasis desktop. Adapun capaian pembelajaran lulusan Prodi MIK yaitu S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian rekam medis dan informasi kesehatan secara mandiri. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahlian rekam medis dan informasi kesehatan, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang rekam medis dan informasi kesehatan. KU5 mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. KK17 mampu merancang dan mengembangkan sistem informasi kesehatan berbasis desktop, web, mobile, ataupun image atau citra dengan perkembangan teknologi dan mengelola database di fasilitas kesehatan. PP7 konsep teknologi informasi secara umum. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang mana mahasiswa mampu secara mandiri dan berkolaborasi bersama tim menyampaikan ide atau pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur yang secara tidak langsung akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan sikap bertanggung jawab melalui kerja tim, kegiatan presentasi, dan demo program sederhana dengan menerapkan konsep pemrograman berbasis desktop menggunakan interface dan swing komponen pada Java. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama pengenalan bahasa pemrograman Java pembelajaran, deklarasi variabel dan operator dalam Java, control flow, array dan string, konsep pemrograman berbasis desktop, inheritance dilanjutkan dengan adanya UTS, lalu polimorfisme, penanganan eksepsi, input dan output, interface dan swing komponen, koneksi database, CRUD, dan UAS. Strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran SCL, Student Centered Learning, dan CASE Method. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang mana membuat mereka aktif dan dapat mengasah, meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan contoh-contoh potongan kode pemrograman Java, sehingga bisa merangkai bagian-bagian kode menjadi satu program atau aplikasi. Strategi ini juga meningkatkan kemampuan menganalisis, berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi, dan kreativitas. Proses pembelajaran praktik berada di ruang laboratorium komputer, di mana mahasiswa bebas menggunakan perangkat keras beserta software yang telah disiapkan maupun menggunakan milik pribadi. Mahasiswa bisa menyampaikan pertanyaan dengan mengangkat tangan saat di ruangan maupun berdiskusi via WhatsApp chat jika mengerjakan tugas secara terstruktur. Mahasiswa dapat melakukan absensi dan mengambil materi bahan ajar pada laman LMS Politeknik Negeri Jember. Mata kuliah ini juga memiliki tugas, baik kuliah maupun praktikum, yang mana tugas terstruktur berdasarkan contoh kasus yang akan dikumpulkan pada laman LMS Politeknik Negeri Jember di http://learning.polij.ac.id.
Adapun ketentuan pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan 10 menit, mahasiswa dibebaskan untuk aktif dalam bertanya dan diskusi, baik di ruangan maupun di luar sesi mata kuliah, memberikan surat izin atau surat sakit yang telah disahkan oleh pihak berwenang kepada teknisi jika berhalangan hadir, berpakaian seragam prodi sesuai dengan jadwal, dosen menerima kritikan dan masukan secara terbuka, sharing knowledge antara dosen dan mahasiswa, penilaian akhir secara terbuka jika mahasiswa ingin memperlihatkan nilainya di akhir. Adapun referensi yang kami gunakan pada mata kuliah ini, pertama ada Adam Mukharil Bahtiar 2018 terkait pemrograman berorientasi objek menggunakan Java, terbitan Bandung Informatika. Yang kedua ada Imade Agus Wirawan 2014, pemrograman berbasis objek edisi 2 Yogyakarta Geraha Ilmu. Yang ketiga ada Abdul Qadir 2005, dasar pemrograman Java 2 terbitan Yogyakarta Andi. Yang keempat ada Matius Susilo Wijono DKK 2005, Java 2 SE dengan JBuilder Yogyakarta Andi. Martin Indrajani 2004, pemrograman berbasis objek dengan Java, terbitan Jakarta Alex Media Komputindo. Lalu ada Y. Daniel Yang 2013, Introduction to Java Programming Brief version NIN Edition, terbitan USA. Ada John Hunt 2014, A Beginner Guide to Scala, Object Orientation and Functional Programming, terbitan London. Dan ada Abdul Qadir 2014, buku pertama belajar pemrograman Java untuk pemula, terbitan Yogyakarta Mediacom. Adapun item penilaian terdiri pertama dari aktivitas partisipatif atau case method sebesar 60%, yang mana dirinci pertama adalah kecakapan pembelajaran sebanyak 30%, yaitu mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dengan menjelaskan, menerapkan pemrograman Java untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada literasi 10%, solusi 40%, yang mana rekomendasi solusi dalam memecahkan studi kasus permasalahan dalam pemrograman Java, presentasi dan laporan 20%, yang mana menyajikan informasi yang runtut, lengkap, dan jelas terkait permasalahan dalam pemrograman Java. Berikutnya adalah kognitif atau pengetahuan, yaitu UTS 20% dan UAS 20%. Dan nilai sikap. Penentuan nilai akhir dengan cara menjumlahkan AP 60% ditambah UTS 20% ditambah UAS 20% sama dengan 100%. Yang mana dengan konversi nilai A 81 sampai 100, AB 76 sampai 80, B 71 sampai 75, BC 66 sampai 70, C 56 sampai 65. Pada mata kuliah ini batas lulus adalah nilai 60 atau C. Baik. Berikut adalah video pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas apa sekarang teman-teman? Golongan A, pemrograman berbasis desktop. Benar? Ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, sehat ya. Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit bisa angkat tangan. Tidak ada? Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, coba kita lihat materi sebelumnya, teman-teman, itu ada di layar. Sebelumnya teman-teman kita belajar apa? Terkait operator. Operator gimana? Sudah bisa semuanya? Ada yang kesulitan mengenal operator-operator pada Java? Tidak ada? Tidak ada ya. Kalau gitu materinya bisa kita lanjut ya. Hari ini Ibu akan membahas terkait control flow. Apa sih itu control flow teman-teman? Ada yang bisa kasih Ibu tahu? Silakan kalau ada yang tahu control flow apa ya? Control flow. Ada capaian pembelajaran mata kuliahnya, CPMK-nya yang teman-teman harus capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan penyeleksian kondisi atau control flow. Yang kedua, dapat memahami macam-macamnya. Jadi control flow itu tidak hanya satu, tapi banyak. Berikutnya ada mahasiswa dapat mempraktekkan macam-macam control flow pada Java. Karena kita outputnya di sini menggunakan pemrograman berbasis desktop yang mana Java salah satunya. Nah, di sini ada indikatornya nih teman-teman nih. Ketepatan menjelaskan dan mempraktikkan konsep percabangan pada Java. Jadi dari sini aja kita udah bisa lihat, oh control flow itu adalah percabangan. Oke, sip. Ya, apa sih percabangan? Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman. Percabangan. Percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Biasanya teman-teman kalau tahu percabangan selain alur program itu apa? Pohon, ya, jalan raya. Nah, biasanya dibuat percabangannya untuk apa sih teman-teman? Mungkin angkat tangan, siapa? Percabangan? Kenapa sih kok ada percabangan? Filosofinya deh, di dunia ini kenapa sih ada percabangan teman-teman? Untuk kita dapat? Mengambil keputusan. Terus? Apa? Mencapai tujuan. Oke, ini lanjutannya ya. Oke, sip. Ada lagi teman-teman? Oke. Nah, lanjut nih. Percabangan juga dikenal dengan control flow atau struktur kondisi atau struktur if atau decision atau dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman kenal struktur kondisi, nah itu sama aja dengan control flow atau percabangan. Ya, gimana cara nulis kode percabangannya di dalam Java teman-teman? Nah itu bisa dilihat, kelihatan nggak?
Ada if ya, suatu spasi kondisi. Jadi digunakan kata if di depannya. Nah, kita bisa gunakan operator relasi dan logika di sini. Akan main nih logikanya, operator-operator apa saja yang kemarin sudah teman-teman pelajari di minggu sebelumnya. Nah, 3 bentuk percabangan pada Java ada percabangan if ya, ada if else, ada if else if atau switch atau case ya. Sekarang kita coba dulu nih yang pertama, teman-teman. Ada percabangan if. If itu ya, logika berpikirnya seperti ini. Hanya memiliki satu pilihan. If itu jika ya. Artinya pilihan di dalam if hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar. Tapi jika salah tidak akan melakukan apa-apa. Lanjut eksekusi ke perintah berikutnya. Jadi kalau teman-teman lihat nih di sini ada jika kondisi ya, kalau dia benar dia akan melakukan sesuatu, kalau dia salah maka dia akan kerjakan ini. Misalnya, contoh kasusnya nih ya. Ada sebuah toko buku ya. Mereka memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah kepada pembeli yang belanja di atas 70.000. Maka programnya bisa kita buat seperti ini. Jadi ada package hadiah ya. Sebentar, saya buka pemrogramannya. Nah, di sini kita pakai yang package coba. Bu, tadi kok package hadiah ya di contohnya di PPT, di sini package-nya coba. Boleh nggak berbeda teman-teman? Boleh ya. Package itu penamaan untuk apanya sih teman-teman? Kalau di Java? Filenya ya, buat project-nya ya. Tapi di dalam project kita bisa isikan apa saja yang tergantung outputnya teman-teman mau bikin aplikasi apa atau mau bikin potongan kode program apa ya. Oke, kalau gitu sudah paham, lanjut. Kita kasih ada di sini ya, import java.util.scanner. Nah, ini gunanya scannernya untuk apa nih teman-teman? Biar ada outputnya. Kita mau menyekan entah itu dalam bentuk integer ya, string, nah itu kita mau scan. Nah, lalu kita bikin kelasnya. Teman-teman sudah belajar kelas? Sudah. Jadi kalau sudah bikin package, otomatis kita akan melakukan pembuatan kelas ya. Nah, kita lihat nih, public static void main. Nah, kalau sudah ada main di sini berarti static void-nya milik utamanya si public class coba ya. String args. Di sini ada integer belanja sama dengan 0. Lalu di bawahnya ada scanner scan sama dengan new scanner. New ini adalah bentukan dari objek ya. Ada source-nya system.in yang mana nanti belanjanya ini akan kita scan nih. Totalannya berapa nih? Jadi kalau kita running, misalnya kita mau kasih total belanjaannya 50.000. Itu kita bisa inputkan 50.000, dia akan men-scan. Oh, yang akan tadi diinput oleh si usernya adalah bilangan 50.000, gitu ya. Lalu dicek apakah dia belanja di atas 70.000. Jika iya, ya, if belanja lebih dari 70.000, maka akan ada perintah system.out.println atau kita akan mencetak tulisan selamat Anda mendapatkan hadiah. Tapi kalau tidak, dia akan mencetak kalimat terima kasih. Benar atau enggak? Yuk coba kita running ya, teman-teman. Nah, di sini nih total belanjaan nih. Misalnya kita isi berapa teman-teman? Berapa? 40.000. Oke, kita coba isi 40.000. Maka hasilnya langsung terima kasih. Kenapa? Karena oke. Coba lagi misalnya ya. Kita mau masukkan yang di atas 70.000. Misalnya berapa teman-teman? 100.000. Maka hasilnya harusnya itu saja? Ada dannya atau tidak? Kalau di pemrogramannya? Langsung apa? Terima kasih. Nah, benar ya teman-teman ya, sampai sini ya. Jadi, sampai saat ini teman-teman sudah mengerti cara bekerjanya if? Sudah? Oke, sudah bisa membaca pemrogramannya? Oke, next habis ini teman-teman mencoba dengan contoh yang lainnya ya. Nanti langsung teman-teman aplikasikan di pemrograman NetBeans-nya. Nah, kita lanjut dulu balik ke control flow-nya. Nah, if sudah, sekarang kita belajar terkait percabangan if atau else ya. Ini memiliki pilihan alternatif kalau kondisinya salah. If, kalau yang tadi jika benar maka kerjakan ini, kalau tidak silakan lanjut. Sedangkan if else, jika kondisi benar maka kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang itu, setelah itu kita lanjut ya. Ada case metodenya di sini teman-teman. Ada studi kasusnya. Program cek kelulusan ya. Misalkan kalau nilai siswa lebih besar dari 70 maka ia dinyatakan lulus. Kalau tidak maka dia gagal. Bagaimana programnya teman-teman? Kita coba cek programnya. Kalau iya nilainya lebih besar dari 70 maka dinyatakan lulus. Nah, nih kita lihat ya.
Sama, package-nya teman-teman boleh isikan terserahnya teman-teman. Mau pakai judulnya tes, coba, atau seperti saya cek kelulusan. Nanti public kelasnya bisa teman-teman isikan cek kelulusan. Boleh nggak sih Bu yang lain? Boleh nggak kira-kira bikin nama kelasnya yang lain? Boleh ya? Oke, sama ada import Java untuk scannernya. Kita pakai static void main-nya. Masukkan integer nilai di sini, lalu string nama untuk nama ya. Kita scan sama dengan new scanner ini untuk objeknya. System.out.print terkait namanya, lalu namanya nanti di scan. Lalu ada lagi sistem outprint nilai. Ada nilai di scan. Nah, di sini adalah bermain percabangan if else. If jika nilai lebih besar sama dengan 75, maka outputnya ada tulisan selamat ditambah nama. Nama ini dari mana teman-teman? Dari nama yang atas. Oke, dari yang ini ya, string nama ya. Lalu ada sampaikan Anda lulus. Tapi jika tidak, maka maaf, namanya siapa? Anda gagal. Bisa bacanya teman-teman? Oke. Coba misalnya siapa ini namanya? Andi. Andi, nilainya berapa Andi? 80. Oke. Jadi selamat Andi, Anda lulus. Yuk coba kita lagi coba if else-nya. Misalnya si Andi kita kasih misalnya nilai dia 55. Maaf Andi, Anda gagal. Oke, sampai sini paham ya perbedaan if dan if else? Oke. Lanjut. Sekarang kita belajar tadi sudah apa? If, sudah if else. Ada if else if. Nah, kalau ini jika percabangan if else hanya memiliki 2 pilihan, yang ini memiliki lebih dari 2 pilihan. Jadi formatnya seperti apa nih teman-teman? Bisa dilihat nih. If suatu kondisi ya, jika maka kerjakan ini atau kerjakan perintah ini juga. Atau else if kondisi lain kerjakan ini, atau else if kondisi yang lain lagi baru else, gitu ya. Nah, contohnya di sini ada hitung grade. Program hitung grade. Silahkan buat sebuah kelas baru bernama hitung grade ya. Kita coba lihat lagi. Kita coba yang hitung grade teman-teman. Package sama silahkan diatur sendiri, public class-nya juga. Jangan lupa import scannernya. Public static void-nya harus main ya, karena dia yang utama. Kalau Bu, ini di dalam satu package tapi nggak pakai main Bu, karena tadi mainnya sudah dipakai yang lain. Bisa nggak kira-kira teman-teman? Nggak bisa ya, karena kita mau running yang ada kelas utamanya. Ya, bukan kelas pembawanya. Nanti teman-teman akan belajar ya, yang mana kelas induk, yang mana kelas anakan bilangnya ya. Oke, nah lanjut. Di sini ada integer nilai, kita masukkan ada string grade-nya, ada scan untuk new scanner-nya. Lalu di sini ada tulisan inputkan nilai ya. Jadi ketika kita run ada inputkan nilai. Lalu nilainya yang kita input akan di-scan. Nah, di scan-nya akan dicek if else if-nya. Jika nilai lebih dari 91, maka akan keluar grade A. Jika bukan 91 yang kita isikan, tapi dia ada di rentang lebih besar sama dengan 81, maka grade-nya B+, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba teman-teman. Nilainya berapa nih yang mau coba kita inputkan? Berapa? 77. Oke. 77. Nah, maka hasilnya grade B, bener nggak? Di B ini apa? Nilainya lebih besar sama dengan 71. Sekarang teman-teman sudah belajar if, else, if. Lanjut ada switch case. Nah, switch case ini apa nih? Adalah bentuk lain dari if, else, if. Hanya penamaannya menggunakan kata kunci switch dan case. Ya, formatnya juga berbeda, tapi cara kerjanya sama. Nah, coba perhatikan case 1. Artinya nilai variabel yang akan dibandingkan apakah nilainya sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya, maka kerjakan kode yang ada di dalam case 1, bisa juga berbentuknya berbeda ya. Misalnya seperti ini nih. Switch variabel case A, atau kita break jadi ada case B. Kita break lagi ada defaultnya berapa. Misalnya kita mau pilih, ternyata case A bukan yang kita pilih. Kita pindah ke case B.
nggak ada juga yang dipilih. Kita bisa isi yang ada di default di dalam pemrogramannya. Gitu ya. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya kita coba lampu lalu lintas nih. Nah, di sini kita lihat nih. Pakai switch case. Switchnya apa yang di switch? Lampunya. Case-nya kalau lampunya warna merah ya, kita bisa perintahkan keluar lampu merah berhenti. Lalu ada break nih di sini teman-teman nih. Break itu apa sih? Berhenti. Oke. Kalau kita isikan case-nya kuning lampunya, yang keluar lampu kuning harap hati-hati. Nah, kalau tidak ada yang dipilih merah, kuning, hijau, maka yang keluar warna lampu salah. Misalnya kita tulis nih warnanya hitam, maka yang keluar warna lampu salah. Coba ya, bener nggak sih seperti itu cara kerjanya switch case? Misalnya kita inputkan warna apa nih? Pink. Coba pink. Warna lampu salah. Oke. Sekarang kita coba yang benernya yang ada dari warna salah satu ini. Misalnya merah dulu ya. Oke. Lampu merah berhenti. Sekarang ada case gini teman-teman. Kalau saya hapus breaknya. Nah. Ini saya hapus nih ya. Kita save. Kira-kira yang keluar apa nih teman-teman? Gimana? Dia akan melanjutkan sampai ada break. Berarti yang keluar apa tuh? Lampu merah berhenti. Lampu kuning harap hati-hati. Oke, kita coba ya. Bener nggak? Inputkan warna merah. Lampu merah berhenti, lampu kuning harap hati-hati. Oke, teman-teman. Benar. Oke. Next, selanjutnya. Sudah belajar switch case. Ada percabangan dalam percabangan atau disebutnya nested. Oke. Contohnya seperti apa nih misalnya? Ada model bisnis seperti ini nih teman-teman, sebuah toko. Ketika orang membayar di kasir ya, biasanya ditanya, apa kartu member untuk mendapatkan diskon dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini untuk pemrograman yang sifatnya tingkat kesulitannya sudah ada. Ya, jadi perlu perulangan di dalam atau percabangan di dalam percabangan. Nah, contohnya bisa di sini ada pemrogramannya ya. Untuk yang namanya kasir, di sini saya nulisnya kasir, teman-teman. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa dikerjakan di sini sekarang. Kita lihat kira-kira outputnya apa? Apa yang dimaksud dalam percabangan di dalam percabangan? Oke, setuju? Setuju. Oke, nah di sini ada bahan dan alat kerjanya ya teman-teman. Yang pertama adalah BKPM, alat tulis, komputer atau laptop, ada JDK-nya yang sudah terinstall, dan IDE NetBeans-nya. Prosedur kerjanya adalah teman-teman membaca teori yang telah dipaparkan tadi ya, lalu mencoba setiap contoh yang diberikan, dan ada lembar kerja kita pada hari ini. Yang pertama buat contoh lain dari percabangan ya. Saya harap teman-teman bisa memberikan contoh di bidang kesehatan ya, seperti bagian pendaftaran pasien, retensi atau pemusnahan dokumen rekam medis, atau apotek penjualan obat dan sebagainya. Tadi sudah ada dicontohkan kasir, teman-teman bisa rubah itu dari apotek rumah sakit, misalnya seperti itu ya. Lalu dikerjakan, lalu di screenshot hasil pekerjaannya dan dijelaskan. Lalu teman-teman bisa tambahkan referensi, misalnya diberikan penjelasan, ada penguat terkait yang teman-teman akan bikin, pengembangan potongan-potongan program Java-nya, bisa ditambahkan referensi, lalu buat di dalam PDF dan berikan nama. Ya. Namanya apa, golongannya apa, nomor kelompoknya berapa, dan ini adalah tugas ketiga. Nanti tugasnya teman-teman bisa kirim ke elearning.polij.ac.id ya, di LMS Polij pada course pemrograman berbasis desktop pertemuan minggu ketiga. Sampai sini paham? Oke. Silakan dikerjakan sembari saya keliling untuk melihat teman-teman progres pekerjaannya. Oke, ini lagi coba yang mana? Saya coba yang kasir nih. Kasir ya? Ya. Oke, udah sampai? Udah ini baru else-nya. Oke. Ada kendalanya? Sejauh ini enggak. Oke, sip. Coba dilanjutin dulu ya. Ini tadi ada error? Error. Errornya kenapa itu? Error class interface. Oh, ini kelebihan. Ah, ya itu dihapus coba. Kalau sudah save lagi. Oh, ininya belum diganti. Disesuaikan ya public class-nya sama package-nya. Oh, itu jadi Ascus ya. Iya. Dirubah ke bagian bikin apa ini?
klaim BPJS atau apa? Kayak jenisnya gitu. Oh, jenisnya BPJS umum, terus ada Asuransi asuransi swasta. Oke. Sip, dilanjutin dulu. Ini lagi mengerjakan yang mana, Mbak? Yang percabangan dalam percabangan. Oke, nested ya? Iya. Sudah ketemu atau ada error? Ada idenya nggak jalan. Mana coba diklik salah satu itu. Scanner Java. Itu error di situ. Coba itu yang halaman line berapa itu 93, coba yang bawah. Paling bawah? Nah, itu. Java kelas. Nah, coba disesuaiin kelasnya deh. Kelas sama package-nya sama nggak? Teman-teman pastikan lagi ya, kalau nama package-nya A misalnya ya, misalnya nama package-nya adalah kesehatan. Pastikan kelasnya juga kesehatan, ya. Karena kita mau main utamanya itu, public static void main-nya, ya, yang bagian kesehatan. Oke, tadi coba salah ya? Iya, saya buat lagi aja. Oke, buat lagi, sip. Ini Mbak lagi bahas kerjaan yang mana? Yang apa sih? Apotek. Oh, bikin apotek. Iya. Coba dilihat dari package atasnya, Mbak. Package apotek, importnya sudah, iya, static void main sudah, integer belanjaan, oke, ada diskon bayar, string kartu. Apakah ada kartu BPJS? Ada. Oke, kalau ada, oh ini berarti klaimnya klaim BPJS ya? Iya. Oke. Kalau di apotek pakai BPJS-nya kartu juga? Iya, Kak. Diinputin kartunya ya? Iya, di. Oke, Mbak ceritanya mau bikin seperti itu ya? Iya. Oke, terus kartu ikut, ya. Apakah ada kartu BPJS? Ya. Total belanjaannya, ini total bayarnya, oke. Ini sama, berarti nggak ada potongan sama sekali ya? Nggak ada. Oke, ini berarti bikin diskonnya 0? Iya. Ya, dirubah ke 0 ya? Iya. Oke deh. Sip, dilanjutin? Mbak lagi bikin yang mana? Yang apotek juga Bu. Apotek juga. Ada bedanya sama yang tadi? Ini bikinnya Sama saja. sama aja ya? Iya. BPJS juga? Enggak, saya nggak pakai BPJS, cuma pembelian obat aja. Pembelian obat. Selamat Anda mendapatkan, oh, oke, itu masih dirubah ya? Iya. Oke. Mbak sedang bikin yang mana? Ini bikin kelas baru ya? New class ya? Iya. Paketnya apa tuh yang di atas? Coba lihat. Jangan Package-nya coba di atas. Nah, package-nya enggak ada? belum, ini masih. Oh, berarti package-nya harusnya new class juga. Iya. Ya, ini mau bikin apa? Yang apa namanya? Yang pendaftaran rumah sakit. Pendaftaran rumah sakit, oke. Layanan pendaftaran rumah sakit. Sistem out-nya nanti masukkan usia Anda. Berarti ada info selamat datang di pendaftaran rumah sakit, masukkan usia Anda. Oh, kalau di bawah 1 itu usia tidak valid karena logikanya nggak mungkin bayi datang daftar gitu ya. Oke. Anda akan menerima pelayanan pediatrik anak-anak umum lanjut usia. Oke, sip. Dilanjutin ya, Mbak. Baik, teman-teman, karena waktu praktikum kita sudah selesai, ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum kita akhiri? Cukup jelas terkait materi kontraflow pada pagi hari ini? Jelas ya. Baik, kalau gitu kita akan bertemu lagi di minggu depan terkait array dan string ya. Dan PR-nya jangan lupa dikerjakan, dikirimkan ke LMS PoliJ. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Saya ucapkan teman-teman semoga sehat selalu agar kita bisa bertemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Demikian video pembelajaran saya terkait mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.